Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2T1. Di sini kami akan mengerjakan tugas inhal dengan studi kasus pada modul 1 yaitu goal programming yang telah kami buat terlebih dahulu. Studi kasusnya yaitu Linggi Bakery adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti. Jenis roti yang diproduksi oleh Linggi Bakery adalah roti kawar, roti gandum, roti khoisang, roti vokasi, roti muffin. Proses produksi kelima roti tersebut harus melewati 4 tahapan yaitu pengadukan, fermentasi, pembentukan adonan, dan pemanggangan. Untuk produksi roti tawar membutuhkan waktu sebesar 3 jam untuk pengadukan, 6 jam untuk fermentasi, 2 jam pembuatan adonan, dan 2 jam untuk pemanggangan. Begitupun dengan roti-roti yang lainnya. Terus data proses produksinya dapat dilihat seperti ini, yaitu yang mana pengadukan untuk roti tawar 3 jam, untuk roti gandum 4 jam, roti khoisan 4 jam, roti vokasi 5 jam, dan roti muffin 5 jam dengan total waktu 60 jam. Begitupun seterusnya sampai ke pemanggangan. Di sini ada 6 goal untuk tujuannya, yaitu meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 80 per minggu. Yang kedua, untuk meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 60 roti tawar per minggu. Dan yang ketiga, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai pada sebesar 70 roti gandum per minggu. Yang keempat, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 50 roti khoisan per minggu, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 40 vokasi per minggu, dan yang terakhir, meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 30 roti muffin per minggu. Terus untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan software Lingo. Dan untuk hasilnya udah ada. Di sini ya, saya akan menjelaskan yang pertama itu fungsi tujuan, yaitu min, db1 tambah db2 tambah db3 tambah db4 tambah db5 tambah db6 merupakan fungsi tujuan. Terus untuk batasannya, di sini ada 5x1 untuk 5x1 untuk roti tawar, 6x2 untuk roti gandum, 8x3 untuk roti khoisan, 3x4 untuk roti vokasi, dan 7x5 itu untuk roti muffin. Kemudian untuk X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah DB1 kurang DA1 ini merupakan untuk mengetahui bagaimana, merupakan rumus untuk mengetahui nilai minimum dari produksi roti sebesar 80 per minggu. Dan untuk X1 tambah DB2 kurang DA3 ini untuk mengetahui nilai minimum dari produksi roti tawar, dan seterusnya. Untuk hasilnya solve, dan untuk hasil analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Christopher Ambalinggi. Sebelumnya saya Linggi melanjutkan dari penjelasan Suci, dan ini adalah hasil analisis penjelasan dari software Lingo. Yang pertama, kita dapat di bagian atas ada objective function value, itu didapat nilainya 304,798 atau dibulatkan jadi 304. Dengan fungsi tujuan minimum PD1, P1D1, P2D2, P3D3, P4D4, P5D5 plus P6D6. Kemudian yang kedua adalah bagian value. Untuk bagian
variabel X1 itu dapat nilainya 0, artinya bahwa roti tawar tersebut yang harus diproduksi banyak 0 pieces. Kemudian yang X2 dapat 8,8 pieces, artinya roti gandum yang harus diproduksi sebanyak 8 pieces. Kemudian X3 itu roti croissant dapat nilai value-nya 0,1 atau diberikan menjadi 0, yang artinya roti croissant yang harus diproduksi sebanyak 0 pieces. Kemudian yang X4 itu roti focaccia didapat 3,6 yang atau 3 pieces, artinya roti yang harus diproduksi sebanyak 3 pieces. Kemudian yang X5 itu nilainya 0, yang artinya roti muffin yang harus produksi sebanyak 0. Kemudian untuk variabel DB1 itu dapat nilai 67,39 atau 67, yang artinya pada variabel ini terjadi kekurangan sebesar 67 pieces untuk goal 1. Untuk goal 2 kekurangan 60 pieces, goal 3 DB3 atau goal 3-nya itu 61 pieces, goal 4-nya 49 pieces, goal 5-nya 36 pieces, dan goal 6-nya 30 pieces. Kemudian variabel DA1 sampai DA5 itu nilainya 0, yang artinya pada studi kasus ini tidak terdapat penyimpangan pada variabel-variabel ini, atau dapat disimpulkan bahwa variabel DA1 sampai DA4 itu telah terpenuhi. Kemudian ada bagian reduce cost. Pada bagian reduce cost nilai X1 X1-nya X1 2 3 X1 sama 5 itu nilainya 0, tapi dibolehkan menjadi 0 aja. Jadi nilai X1 sampai X5 itu sebesar 0, yang artinya pesanan roti tersebut sudah optimal dengan jumlah produksi yang berturut-turut sesuai nilai value, yaitu 0, 8, 0 dan 0, 3 dan 0 pieces. Kemudian pada variabel DB itu DB1 sampai DB5 nilainya 0, yang artinya jumlah produksi roti sudah optimal pada goal 1 hingga goal 5. Dan pada variabel DA1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu nilainya adalah 1, yang artinya terjadi apabila nilai 1 berarti terjadi pengurangan keuntungan karena tidak optimal. Kemudian ada slack or surplus. Nilai slack or surplus pada solution report yang terdapat pada software Linggo menunjukkan hasil pada row 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 nilainya 0. Hal ini menunjukkan bahwa kendala 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah kendala aktif. Yang berarti slack 1, slack 2, slack 3, slack 5, slack 6, slack 7, slack 8, slack 9, dan slack 10 adalah variabel non basis. Sedangkan pada row 5 didapat nilai 2,72 yang menunjukkan bahwa kendala 4 atau adalah kendala non aktif atau dapat dikategorikan sebagai variabel basis. Kemudian untuk dual price itu artinya apabila terjadi perubahan yang terdapat pada nilai fungsi tujuan bila nilai rows kanan bertambah 1 pieces. Nilai dual price untuk row 6, 7 dan 8, 9, 10, 11 adalah nilainya min 1, artinya apabila menambah 1 pieces akan mengurangi nilai dari 1 jam produksi. Kemudian row 5 dan row 5 bernilai 0 yang artinya apabila produk tersebut maka tidak menambah waktu jika menambah produksi dalam 1 pieces. Kemudian pada row 2 bernilai 0,16, artinya apabila menambah 1 pieces akan menambah waktu produksi sebesar 0,16 jam. Pada row 3 bernilai 0,19 yang artinya apabila menambah 1 pieces maka akan menambah waktu produksi sebesar 0,19 jam. Kemudian pada row 4 bernilai 0,14 yang artinya apabila menambah 1 pieces produksi maka akan menambah waktu produksi sebesar 0,14 jam. Jadi itulah penyelesaian software Linggo untuk nilai value, reduce cost, slack or surplus dan dual price pada studi kasus PT Lingci. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penyelesaian dari tugas Inhal untuk kelompok 2.1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.